Shalom, puji nama Tuhan, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam program Berkat Pagi. Sebelum kita, saudara terkasih dalam Tuhan, menjalani hari-hari kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 9, ayat yang kedua sampai yang keempat. Firman Tuhan, saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Puji nama Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pasal yang ke-9 ini berbicara tentang tulah kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Saudara sekalian sahabat Tuhan, kenapa Tuhan mau membuat tulah kepada bangsa Israel? Ada beberapa hal yang boleh kita bahas pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, saudara terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan mau menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya Allah yang patut disembah. Kalau kita lihat di Keluaran 7 ayat yang kelima, di sini dikatakan di Keluaran 7 ayat yang kelima, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Di sini katakan, dan akulah Tuhan. Di sini Tuhan menegaskan kepada bangsa Mesir bahwa hanya Dialah Tuhan satu-satunya yang ada di muka bumi ini. Kita tahu, saudara dalam Tuhan, bahwa di Mesir itu banyak sekali namanya ilah-ilah atau dewa. Mereka tidak hanya menyembah satu Allah saja. Mereka menyembah di berbagai banyak dewa. Ada dewa tentang kesuburan, tentang ternak. Mereka tidak menyembah hanya satu dewa saja. Dan ini yang mau Tuhan sampaikan kepada bangsa Mesir, bahwa di saat Tuhan mau menurunkan tulah kepada mereka, Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan Allah mereka atau ilah-ilah mereka tidak sanggup untuk menyelamatkan mereka dari tulah atau hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan yang kedua itu, saudara dalam Tuhan, yang kedua itu ialah dikarenakan kekerasan hati Firaun, di mana Tuhan telah menyampaikan kepada Firaun untuk membiarkan bangsanya keluar dari tanah Mesir, tetapi dikarenakan kekerasan hati Firaun, dia menolak untuk membiarkan bangsa itu keluar, sehingga Tuhan menurunkan tulah. Kalau kita lihat di ayat yang kedua, di dalam Keluaran 9 ayat yang kedua, di sini katakan, sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan maaf saudara selamat Tuhan, saya baca ulang. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Di sini, mengapa Tuhan mau menurunkan tulah kepada Mesir? Karena, saudara selamat Tuhan, Firaun tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan inginkan, yaitu membiarkan bangsanya, membiarkan umatnya untuk keluar dari tanah Mesir. Dan apa yang menjadi pesan buat kita pada pagi hari ini, saudara terkasih dalam nama Tuhan? Yaitu yang pertama, Tuhan berhak atas apa yang kita punya. Di sini Tuhan mau menghukum bangsa Mesir lewat yaitu penyakit sampar. Tuhan mau menghukum mereka. Kita tahu, saudara dalam nama Tuhan, kalau ternak ini adalah salah satu makanan pokok di Mesir, yaitu daging. Dan yang kedua itu ialah sebagai transportasi bagi mereka. Jika Tuhan ingin memukul bangsa Mesir dengan menurunkan tulah, yaitu menghabiskan semua yang ada pada bangsa Mesir, yaitu ternak dan sebagainya. Dan yang kedua itu, Tuhan membuat perbedaan. Tuhan melakukan perbedaan antara umatnya dengan bangsa yang tidak mengenal Dia. Kalau kita lihat di ayat yang kelima di sini dikatakan, maaf saudara selamat Tuhan, di ayat yang keempat di sini katakan, dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Di sini Tuhan menunjukkan bagaimana kedahsyatannya. Dia dapat memisahkan bangsa Israel
Bagaimana ternak-ternak mereka dikatakan tidak ada satu ekor pun yang mati. Tetapi dari ternak bangsa Mesir semuanya mati, semuanya kena penyakit sampar. Inilah suatu kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga itu, jangan mengeraskan hati di saat Tuhan menegur. Dan inilah yang menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di mana di saat Tuhan mungkin menegur kita, jangan kita mengeraskan hati seperti yang terjadi pada bangsa Mesir ini. Di mana Tuhan telah berfirman kepada Firaun untuk melepaskan bangsanya. Tetapi dia tidak mau mendengarkan. Kalau kita lihat di Keluaran 9 ayat yang keempat, maaf saudara kesalahan nama Tuhan, di Keluaran 7 ayat yang keempat di sini katakan, bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman yang berat. Di sini katakan Tuhan, jika kita mengeraskan hati kita, kita akan mendapat hukuman yang berat. Dan yang ketiga itu saudara kesalahan Tuhan, maaf yang keempat, jangan berharap kepada apa yang kita punya, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Jadi mau saya sampaikan saudara kesalahan Tuhan, jangan kita berharap kepada dunia ini, jangan berharap kepada harta benda kita, tetapi selalu kita berharap kepada Tuhan supaya hidup kita dapat berjalan dengan baik, supaya kita tidak kena murka Tuhan. Dan pesan yang mau saya sampaikan kepada saudara dalam Tuhan, janganlah kita selalu berpegang kepada apa yang kita punya, tetapi berpeganglah kita kepada Tuhan, sebab Dialah yang mempunyai segala isinya, sebab Tuhanlah yang mempunyai semuanya dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada satupun yang boleh kita banggakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mungkin sekian firman Tuhan di pagi hari ini yang boleh kita dengarkan, yang boleh kita renungkan. Immanuel, Allah beserta kita. Puji nama Tuhan. Kami